video pembelajaran ini dengan topik winning pada ventilator ya. Jadi di samping kita ini kebetulan ada ventilator ya yang sementara terpakai oleh pasien. Jadi kita kembali dulu ke setting awal ya. Jadi kalau kita mengelola pasien atas indikasi ventilasi mekanik, tentu kita harus melakukan setting awal ya. Jadi setelah diintubasi sambung dengan sirkuit, maka kita akan segera setting ya. Nah, setting awal kan selalu kita arahkan ke pengaturan oksigenasi dan ventilasi ya. Tergantung nanti atas indikasi apa pasien ini diintubasi atau diventilasi. Apakah misalnya masalah oksigenasi atau ventilasi atau untuk mengurangi work of breathing atau yang lain-lain. Tapi sementara secara umum bisa kita katakan bahwa ya kita atur dulu setting awal. Nah, yang pertama kan tentu kita atur dulu modenya kan. Boleh mode misalnya volume, boleh pressure. Nah, nanti apakah misalnya kontrol atau ICMP atau yang lain itu tergantung kondisi pasien. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang winning. Jadi sebenarnya proses winning itu adalah proses bagian dari pengelolaan ventilasi mekanik. Bisa saja winning itu hanya untuk mengurangi support, atau ya bisa saja ventilator ini mau diakhiri dan seterusnya di ekstubasi ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke proses winning. Tentu untuk kita winning pasien ini, ventilator ini tentu ada syarat-syarat ya. Yang syarat utama itu yang harus kita perhatikan itu kondisi pasiennya, penyakit dasar pasien itu apa ya. Kalau misalnya penyakit dasarnya sudah ada perbaikan, sudah bisa dikoreksi, tentu kita sudah berpikir bahwa ventilasi mekanik ini bisa di-winning ya. Jadi tidak bisa misalnya pasiennya masih shock, pasiennya masih cyanotik, atau pasiennya masih asidosis berat, atau masih support, full support, kemudian kita winning, ini tidak cocok ya. Jadi ya boleh dikata pasiennya itu harus relatif stabil ya, dengan ya katakanlah support minimal memungkinkan ventilator ini di-winning. Kemudian parameter lain tentu kita lihat juga ini yang monitor di sini ya. Monitor di sini. Jadi kondisi yang mendasari penyakit pasien itu, kemudian monitoring objektif yang ada di sini. Jangan sampai misalnya saturasinya itu masih 90 baru kita winning, kan tidak cocok, atau masih takikardi. Atau juga bisa parameter lain, misalnya gas darah ya, gas darah misalnya pasiennya PaO2-nya masih 60 ya tidak bisa, PaCO2-nya masih 50 ya tidak bisa, atau pH-nya masih asidosis berat ya tidak bisa. Nah, semua yang lain itu memungkinkan dalam kondisi stabil dan bisa ventilator ini di-winning. Oke ya, jadi kita masuk sekarang ke ventilator. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa pada saat kita setting our ventilator, tentu yang kita setting itu adalah fraksi oksigen tentunya ya. Pada awalnya itu kita setting fraksi oksigen 100%. Kan kita ini resusitasi dan selanjutnya ke stabilisasi ya. Jadi 100% untuk menghasilkan saturasi yang setinggi-tingginya. Kemudian ya tentu kita setting itu respiratory rate, tidal volume, atau misalnya pressure kalau kita memilih mode pressure. PIP kita atur juga PIP kalau misalnya masalah ini adalah oksigenasi. Nah, sekarang bagaimana urutan, katakanlah memang pasien ini sudah memungkinkan untuk di-winning. Nah, urutannya yang pertama itu adalah fraksi. Jadi bisa saja misalnya ini baru beberapa saat kita setting itu 100%, itu sudah fraksi oksigen FiO2-nya itu sudah bisa kita winning ya. Mana yang fraksi oksigennya ini ya, misalnya 40% ya. Ya katakanlah misalnya ini dia 100, maka secepat-cepatnya itu diturunkan 100, misalnya 90, karena prinsipnya itu adalah fraksi oksigen serendah-rendahnya dengan menghasilkan saturasi
tinggi-tingginya, ya. Nah, ini pada pasien ini ya syukur sudah tercapai FiO2 40%. Berarti pasien ini sudah melalui proses weaning dari tidak tahu dari tadi atau dari kemarin. Dari 100 akhirnya menjadi 40. Kemudian dari situ kita juga bisa melihat misalnya dari frekuensi. Ya, frekuensi. Kalau misalnya ini kita setting ini adalah SCMP, ya SCMP, tertulis di sini misalnya 10, yang kita setting itu adalah frekuensi yang kita belikan itu 10 kali per menit, maka kita harus lihat totalnya berapa. Kalau misalnya ini kita setting 10, kemudian di sini 30, berarti itu terlalu jauh, terlalu banyak napas pasien. Tapi kalau dia dekat, misalnya 10, sini 12, sini 14, berarti ini sudah bisa dikurangi, ya. Atau memang dari yang pertama tadi ini frekuensinya misalnya 20. Di sini juga 20. Berarti ya percuma tidak ada napas pasien. Frekuensinya ini kita bisa kurangi untuk melihat apakah memang pasien ini bisa merespon dan bisa napas sendiri. Jadi jumlah frekuensi yang kita set dengan yang timbul di sini harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai misalnya ini frekuensinya ini kita turunkan, ternyata ini frekuensinya menjadi lebih cepat. Berarti dia tidak kuat, tidak bisa napas sendiri. Kalau ini kita turunkan dan ini juga tidak berubah, ya, tidak naik atau tetap, berarti pasien ini sudah menuju napas sendiri itu yang lebih adekuat. Oke ya, bisa ngerti ya? Ini kalau dia SCMP. Kemudian kita lihat pada pasien ini kan SCMP PS. Nah, pressure supportnya ini apa? Jadi SCMP yang 10 kali ini adalah napas pasien, yang 10 yang disetting 10 kali per menit. Nah, di sini kita lihat tadi berapa? 17. Berarti yang 7 itu yang disupport dengan tekanan 8. Tekanan 8 ini harus kita lihat pada napas spontan. Dia kan ini kan yang napas spontannya ini yang disupport. Ya. Napas spontannya yang disupport. 8 misalnya. Menghasilkan tidal volume berapa dia yang pada napas spontannya itu? Coba lihat. Berapa ini yang napas tidal volume dengan napas spontan? Ya, sekitar 600-an ya. Berarti ini dengan 8 pun 600 itu sangat besar. Ya. Jadi semakin kecil pressure-nya dengan tidal volume optimal, berarti itu dia sudah bisa napas sendiri tanpa perlu disupport. Ya. Tapi kalau misalnya pressure-nya ini masih tinggi 20 misalnya, terus tidal volumenya ini cuma 300 atau 200, berarti compliance jelek ini tidak memungkinkan kita turunkan. Nah, kebetulan pada pasien ini sudah minimal ya, kalau 8 itu minimal, dianggap tekanan yang diberikan ini itu sudah cukup untuk mengatasi besarnya tekanan yang ada di sirkuit. Jadi boleh dikata ini pasien ini sebenarnya sudah bisa kita spontankan. Oke ya. Nah, cuma pada kebetulan yang ventilator yang kita lihat ini sudah minimal pressure supportnya. Ya. Tapi kalau misalnya pressure supportnya tinggi, kita harus lihat berapa tidal volume yang dihasilkan. Ya, kalau cukup besar, kita bisa turunkan pressure supportnya. Tapi kalau misalnya perlu lihat dari setting ini, semuanya ini sudah minimal, jadi tidak perlu kita SCMP-PS, ya, karena SCMP yang kita berikan ini juga peaknya juga tidak tinggi. Jadi kalau kita setting volume, lihat ini peak intrasial pressure. Kalau kita setting pressure di sini, misalnya PSIMP berarti pressure SIMP, maka yang kita lihat itu adalah berapa tidal volume yang timbul, baik yang disetting maupun yang disupport. Oke ya. Nah, kebetulan ini adalah SCMP PS, berarti ini kita lihat SCMP-nya ini dilihat dari peak-nya ini, kemudian RR total dikurangi ini. Jadi yang lebih dari ini itu yang support. Saya ngerti ya?
Nah, jadi kalau saya lihat secara keseluruhan dari sini ini pasien ini cukup optimal untuk dilanjutkan winningnya. Jadi winningnya ini sudah dari beberapa jam lalu ini datanya ya. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya ini, dari monitor ini kan kita bisa lihat ya. Misalnya berapa ini? Saturasi 98. FiO2 40% berarti optimal ya. Heart rate juga ya 93 ya. Dengan minimal support ya. Tidak ada support. Tidak ada support ya. Ya sudah, kita bisa lanjutkan. Coba dengan spontan. Oke. Sekarang ini adalah moodnya spontan. Jadi artinya pasien ini sudah bernapas sendiri. Nah, sekarang apa yang diberikan oleh pasien ini, apa yang diberikan oleh ventilator ini, ada beberapa. Yang pertama itu adalah fraksi oksigen. Kedua, PIP. Yang ketiga, support. Nah, dengan ini pun kita bisa lihat, dengan napas spontan ini, napas pasien sendiri, frekuensinya berapa. Kalau kita lihat ini kan masih dalam batas normal ya, 16. Yang normal kan 10 sampai 20. Berarti dengan spontan ini pasien sudah bisa napas spontan tanpa takipnu ya, dalam batas normal. Nah, sekarang kita lihat berapa tidal volume yang dihasilkan dengan pressure minimal ini 8. Coba lihat, tidal volumenya 600, cukup tinggi, besar. Ya. Nah, kemudian oksigenasinya kita lihat fraksinya ini 40% menghasilkan saturasi 98, tidak berkurang. Kemudian PIP-nya juga 5, ya minimal. Ya. Jadi PIP yang minimal kan berapa untuk? 8 ya. Minimalnya itu ya 8. Sekarang ini kan 5, berarti ini betul-betul ini optimal. Nah, sekarang ya tinggal di kita aja. Dokter-dokter yang jaga ini berapa lama mau dispontankan ini, ya. Ini kan SBT ceritanya ya, kita latih dia untuk bernapas sendiri. Nah, pada saat proses melatih napas ini, kita harus tetap fokus di sini tadi, ya. Frekuensinya jangan sampai menjadi naik, kemudian tidal volumenya jangan sampai turun, ya. Kemudian saturasinya jangan sampai juga turun. Dengan fraksi 40 dan PIP 5 ini. Oke, bisa ngerti ya? Kalau misalnya ada masalah, saturasinya turun, ya kita naikkan FiO2-nya atau PIP-nya. Kalau misalnya dia menjadi takipnu, RR-nya naik, kita kembali SMP. Berarti dia masih harus disupport. Nah, kalau yang seperti begini, ya, kalau saya sih lihatnya ini sudah bisa malah lepas ventilator ini pasien. Jadi winning kita ini berhasil. Oke, bisa ya? Oke. Jadi nanti saya kira yang lebih jelasnya lagi bisa kita jelaskan ya. Syarat-syarat winning, proses winning, dan seterusnya. Ada tambahan belum kali? Cukup? Hah? Jangan sampai salah. Jadi saya ulangi lagi nah. Jadi proses winning itu kita lihat dulu underlying disease dari penyakit ini yang mendasari kenapa dia diintubasi, kenapa dia diventilasi. Kemudian kita lihat parameter-parameter. Bisa dari hemodinamik, saturasi, gas darah, dan yang lain-lain. Nah, kalau itu sudah memungkinkan, maka kita mulai proses winning. Nah, proses winning ini kita bisa mulai dengan fraksi oksigen dulu. Jadi misalnya tadi 100, secepat-cepatnya turun 90, 80, 70, sampai 40%. Nah, kapan itu kita mulai ya tergantung klinisnya. Jadi makin cepat makin bagus. Setelah itu PIP-nya kita kurangi. Kalau misalnya tadi PIP-nya 15 atau 12, turun pelan-pelan. Nah, cuma ini PIP, ya kita harus lihat juga apa yang mendasarinya itu. Tidak boleh kita terlalu cepat menurunkan, harus pelan-pelan. Nah, setelah itu ya modenya kita lihat. Kita bisa mulai menurunkan frekuensinya atau pressure-nya. Sudah ya? Ya, jadi mudah-mudahan bisa mengerti ya. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.